Halo semuanya, oke, episode ketiga dan juga keempat dari serial Adventure Time Fiona and Cake baru saja rilis dan gue bener-bener sangat terkejut dengan kehadiran dari episode ini. Nah, jujur aja, awalnya gue gak ada niatan untuk membuat pembahasan dari episode ini, soalnya gue berencana akan membuatkan pembahasan lagi dari serial Fiona and Cake apabila semua episodenya telah rilis. Nah, tapi untuk kasus ini bisa dibilang merupakan pengecualian, soalnya kita baru saja mendapatkan sebuah informasi yang sangat besar untuk keseluruhan cerita dari dunia Adventure Time. Informasi yang gue maksud adalah terungkapnya sebuah fakta bahwa Fiona and Cake bukanlah sekedar cerita karangan saja, melainkan mereka berdua ternyata memang sudah ada di dunia Adventure Time sejak lama. Tidak hanya itu saja, terungkap juga bahwa Ice King bukanlah orang yang menciptakan mereka berdua, melainkan Prismo lah yang telah menciptakan Fiona and Cake beserta semua isi dunia di dalam cerita mereka. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Well, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, pertama-tama kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana kisah Fiona and Cake ini pertama kali muncul dan berkembang. Nah, semua ini bermula pada episode yang berjudul Fiona and Cake, di mana pada episode tersebut, Ice King sedang menceritakan kisah Fiona and Cake kepada Finn dan Jake yang telah ia kurung dalam bongkahan es. Sejak awal kemunculannya, kita semua selalu mengira bahwa Fiona and Cake hanyalah cerita fiksi saja yang diciptakan oleh Ice King. Hal ini semakin diperkuat dengan setiap kemunculan dari kedua karakter ini yang selalu hadir hanya pada episode filler saja. Mereka hanya muncul pada episode-episode yang tidak terhubung dengan keseluruhan cerita dari dunia Adventure Time. Nah, tapi itu semua berubah pada episode terakhir yang menampilkan kedua karakter ini yang berjudul Fiona and Cake and Fiona, di mana dalam episode tersebut kita pun akhirnya dibuat penasaran dan bertanya-tanya, apakah Fiona and Cake ini sebenarnya memang ada dan bukanlah cerita karangan saja. Hal ini bisa terjadi karena dalam episode tersebut Ice King bertemu dengan seorang wanita tua yang mengenakan pakaian seperti Fiona. Wanita tersebut menunjukkan sebuah kaset yang berisikan petualangan dari Fiona and Cake, yang mana ini merupakan sebuah kejadian yang sangat luar biasa bagi Ice King. Karena seperti yang kita tahu, dalam rentan waktu itu, Fiona and Cake hanya diperlihatkan lewat naskah yang diceritakan oleh Ice King saja. Selain itu, wanita tersebut juga mengatakan kepada Ice King bahwa Fiona dan Cake sebenarnya merupakan serial TV yang tayang pada masa lampau. Hal ini pun membuat Ice King sangat kecewa karena ia percaya bahwa mereka berdua sebenarnya nyata dan kita para penonton akhirnya dibuat yakin bahwa Fiona and Cake memang sepertinya merupakan serial TV saja. Tetapi pada akhir episode, kita tiba-tiba ditunjukkan dengan Ice King yang sedang tertidur, di mana ia tiba-tiba terkena sebuah laser yang berisikan informasi mengenai Fiona and Cake. Nah, hal ini menjadi tanda tanya terbesar bagi dunia dan para penikmat serial Adventure Time. Selama bertahun-tahun, kita dibuat bertanya-tanya, sinar merah apakah yang mengenai Ice King ini? Apakah sinar tersebut menunjukkan bahwa Fiona and Cake memang benar nyata? Well, setelah beberapa tahun berselang, kita pun akhirnya mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini lewat serial Fiona and Cake di episode keempat. Nah, singkatnya, setelah Fiona and Cake berhasil masuk ke semesta utama karena Simon telah melakukan sebuah ritual dengan patung gold untuk mencari kekasihnya Betty, mereka bertiga pun akhirnya dipanggil oleh Prismo ke ruang waktu. Di sana, Prismo sempat memarahi Simon karena telah melakukan tindakan yang menurutnya sangat berbahaya. Nah, alasan kenapa Prismo sempat kesal kepada Simon bukanlah hanya karena Simon telah melakukan tindakan yang dapat memicu crossover saja, melainkan tindakan Simon ini juga telah membuat rahasia terbesar Prismo akhirnya terbongkar. Rahasia besar apakah itu? Well, lewat penjelasan Prismo kepada Fiona and Cake, ia awalnya menceritakan mengenai jati dirinya yang merupakan seorang Wishmaster, di mana ia dapat mengabulkan permohonan seseorang dengan menciptakan sebuah alternatif universe. Jadi ya, singkatnya, Prismo ini merupakan makhluk kosmik yang dapat menciptakan sebuah alam semesta dengan sangat mudah. Nah, tapi dikarenakan ia telah bekerja sebagai seorang Wishmaster dalam waktu yang sangat lama, Prismo pun akhirnya menjadi sangat jengah dan ia mencoba untuk membuat alam semestanya sendiri. Ia pun merancang alam semestanya sendiri hingga ia sadar bahwa ia telah menciptakan dunia yang sangat mirip dengan dunianya Finn dan Jake. Yes, dunia yang ia ciptakan adalah dunia yang ditinggali oleh Fiona and Cake. Lewat penjelasan ini, kita pun akhirnya bisa tahu bahwa Fiona dan Cake sebenarnya bukanlah ciptaan Ice King, melainkan merupakan ciptaan Prismo. Nah,
Lalu bagaimanakah Ice King bisa mengetahui soal Fiona and Cake? Well, dikarenakan Prismo sebenarnya sangat dilarang untuk menciptakan alam semestanya sendiri, ia pun memutuskan untuk menyimpan semesta ciptaannya tersendiri ke dalam pikirannya Ice King dengan cara menembakkan sebuah sinar ke dalam kepalanya. Nah, dikarenakan Ice King ini memiliki kekuatan sihir yang cukup besar, hal ini pun membuat dunia dari Fiona and Cake bisa terus berjalan dengan banyaknya elemen sihir dan juga fantasi. Tetapi pada episode Come Along With Me, mahkota Evergreen mengalami riset yang mana ini membuat Ice King kehilangan sihirnya dan ia pun kembali menjadi Simon. Dikarenakan sihirnya menghilang, dunia dari Fiona and Cake juga ikutan kehilangan unsur sihir di dalamnya. Hal inilah yang menjelaskan alasan kenapa dunia Fiona dan Cake terlihat sangat normal di serial ini. Nah, dengan semua penjelasan barusan, harusnya ini sudah cukup untuk menjawab semua pertanyaan yang gue sebutkan di awal video. Palingan satu-satunya pertanyaan yang belum terjawab adalah bagaimana bisa wanita tua yang berpakaian seperti Fiona dapat melihat cuplikan dari kisah Fiona dan Cake. Untuk pertanyaan ini, gue hanya bisa berspekulasi bahwa ketika wanita ini sedang memperbaiki TV-nya, sinyal parabola dari TV-nya dapat terhubung dengan semesta yang ada di kepalanya Ice King. Maka dari itulah, ia pun akhirnya bisa menonton kisah petualangan dari mereka berdua. Nah, untuk cerita selanjutnya dari episode keempat, kita bakal ditunjukkan dengan Prismo yang akhirnya ketahuan oleh seorang audit dari tuhannya kartun Adventure Time yang bernama Scarab. Dikarenakan Prismo tidak ingin Fiona dan Cake dihapus dari realita, ia pun membiarkan mereka berdua bersamaan dengan Simon pergi menuju semesta yang berbeda dengan menggunakan remote ruang waktunya. Nah, untuk bisa menyelamatkan Fiona dan Cake bersama dengan semesta mereka, Simon pun akhirnya memutuskan untuk kembali lagi menjadi Ice King. I know a way I can protect you from the Scarab. I need to become Ice King again. Jadi ya, setelah episode ini, kita bakal disajikan dengan kisah petualangan dari mereka bertiga menuju berbagai semesta yang berbeda untuk mencari cara agar Simon bisa kembali lagi menjadi Ice King. Nah, untuk kedepannya, gue nggak berjanji akan membuatkan pembahasan khusus seperti ini lagi. Cuman kalau misalnya ada satu hal yang sangat penting sama seperti yang terjadi pada episode ini, mungkin gue bisa membuatkan video pembahasannya secara singkat. Nah, jadi begitulah seluruh pembahasan mengenai bagaimana dunia dari Fiona and Cake bisa tercipta. Sebuah plot twist yang sangat tidak terduga, dan menurut gue, ini merupakan penyusunan cerita yang sangat bagus. Pembangunan cerita hingga sampai di titik ini terkesan sangat rapih dan seperti sudah direncanakan dari awal. Gue pribadi nggak tahu apakah mereka memang sudah merencanakan semua ini dari awal atau mereka baru saja menemukan ide tersebut namun dapat menghubungkannya dengan dunia dari Adventure Time dengan sangat bagus. Mau yang manapun jawabannya, hal ini bakal tetap sama aja. Ini menunjukkan betapa luar biasanya dunia Adventure Time dan juga orang-orang yang telah menyusun lore cerita dari kartun ini. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!